Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Senang rasanya Ibu dapat berkumpul di kelas 11 ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita bisa saling menyayangi. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Halimah. Kalian bisa panggil Ibu Halimah. Saat ini Ibu sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan jurusan bimbingan dan konseling. Ada yang sudah tahu belum? Hari ini kita mau belajar apa? Belum ya? Baik, hari ini kita akan melaksanakan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Apa sih tujuan dari layanan informasi ini? Sudah ada yang tahu? Ya, jadi tujuan layanan informasi itu sendiri adalah dikuasainya informasi untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari nantinya. Sedangkan layanan informasi itu sendiri adalah layanan konseling yang berfokus pada penguasaan informasi agar kita terhindar dari kondisi negatif akibat ketidaktahuan kita dan kurangnya informasi yang kita dapat. Hari ini kita juga akan membahas tentang mengatasi masalah konsentrasi dalam belajar. Ada yang tahu konsentrasi itu apa? Ya, betul sekali. Konsentrasi merupakan pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Sedangkan konsentrasi dalam belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Contohnya, ketika belajar, seringkali mengalami pikiran bercabang. Pikiran bercabang bisa muncul tanpa kita sadari. Tentunya, kita pun merasa terganggu sekali saat kita tak mampu berkonsentrasi dalam belajar. Saat belajar, kadangkala kita tanpa direncanakan seperti itu ya, tanpa kita undang muncul ke permukaan alam pikiran mengenai masalah-masalah lama, keinginan-keinginan lain, atau yang terhambat menjadi pengganggu aktivitas belajar kita. Alhasil, kita pun beralih dan larut ke alam pikiran yang melintas tersebut. Gejala-gejala yang nampak pada siswa yang mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam belajar ialah 1. Pada umumnya siswa merasa betah berjam-jam untuk kongkow-kongkow nonton di luar kegiatan belajar, tetapi kalau belajar dia sudah tidak tahan. Yang kedua, mudah kena rangsangan lingkungan seperti radio, TV, gangguan teman, adik atau kakak. 3. Kadangkala selalu mondar-mandir kesana kemari untuk mencari perlengkapan belajar. Yang keempat, selesai belajar tidak tahu apa yang baru saja dipelajari, karena seringkali kita merasa seperti itu ya. Setelah melakukan kegiatan belajar mengajar, namun kita lupa apa yang kita pelajari baru saja, seperti itu. Ibu berharap di kegiatan inti nanti semangatnya ditingkatkan lagi ya. Ibu juga berharap ketika Ibu menerangkan, nanti tolong didengarkan dan disimak baik-baik. Dan nanti ketika Ibu menayangkan suatu video ataupun materi seperti itu, dan ada hal yang lucu, tolong ditanggapi dengan sewajarnya saja. Ketika anak-anak ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ibu buka kesempatan seluas-luasnya, bisa angkat tangannya terlebih dahulu. Dan nanti ketika teman kalian ada yang ingin berbagi pengalamannya sesuai dengan topik yang Ibu berikan, mohon dijaga kerahasiaannya ya anak-anak. Agar kegiatan pembelajaran kita lebih efektif, tolong diperhatikan juga Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menjalankan sebuah diskusi. Nah, hal apa saja yang akan kalian diskusikan nanti akan Ibu beritahu selanjutnya. Sampai sini, sudah paham anak-anak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Baik,
Kalau begitu, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baik, karena sudah siap, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu ya, agar bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan juga bermanfaat. Ibu akan memulai doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini Ibu ada video mengenai konsentrasi atau gangguan konsentrasi dalam belajar. Mohon disimak dengan baik ya anak-anak. Baru belajar 5 menit, udah tergoda buat lihat HP. Dan akhirnya malah lebih lama main HP-nya daripada belajarnya. Ini tanda kalau kita kurang fokus pas belajar. Jadi ada gangguan dikit, langsung deh konsentrasi kita teralihkan ke tempat lain. Tapi sebenarnya emang bisa konsentrasi pada satu pekerjaan, termasuk pas lagi belajar, itu emang susah banget. Bahkan, menurut Cal Newport, dalam bukunya yang berjudul Deep Work, bisa fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Nah, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan fokus saat belajar. Jadi, sebanyak apapun gangguan dari luar, kita nggak akan gampang teralihkan konsentrasinya. Selamat datang di episode 5 season 4 seri Learning How to Learn with Hutata bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Oh iya, jangan lupa follow sosmed Hutata, subscribe dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kalau kalian udah ngikutin seri ini dari awal, pasti udah kenal sama Cal Newport. Ya, Cal Newport ini banyak kita bahas di episode cara menjadi ahli dengan menggunakan deliberate practice. Nah, salah satu syarat buat melakukan deliberate practice adalah kita harus punya kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Tujuannya supaya kita bisa lebih cepat paham sama materi yang sedang kita pelajari dan supaya kita nggak gampang bosan saat belajar. Bukan cuma deliberate practice, Newport juga menulis soal deep work. Newport mendefinisikan deep work sebagai aktivitas profesional yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh dan bebas gangguan. Sehingga kemampuan kognitif yang digunakan bisa didorong sampai batasnya. Deep work ini adalah kemampuan yang sangat berharga. Soalnya, orang yang bisa konsentrasi penuh pada pekerjaannya bukan cuma bisa bekerja dengan lebih baik, tapi juga bisa membantu kita untuk belajar skill atau materi baru dengan lebih mudah. Selain berharga, Newport juga bilang kalau deep work ini kemampuan yang langka. Alasannya ya karena tadi, banyak banget gangguan di sekitar kita yang bikin konsentrasi kita itu gampang banget buyar. Sebentar-bentar ada notifikasi dari medsos. Terus ada WA dari teman. Ada email juga. Terus ntar ada telepon. Lagi belajar malah nonton video di YouTube. Dan banyak banget hal-hal yang bisa ngeganggu konsentrasi kita. Dan jadinya kita nggak bisa mencapai deep work, tapi baru sebatas shallow work. Nah, shallow work itu kebalikan dari deep work. Kita kerja atau belajar, tapi dengan kondisi yang kurang ideal dan banyak gangguan. Kalau kita mau mencoba untuk belajar dengan lebih fokus, deep work ini bisa dipelajari. Tapi perlu diingat, sama kayak waktu kita ngebahas soal deliberate practice, buat belajar dengan penuh konsentrasi itu butuh latihan yang tekun dan serius. Cara pertama buat mempraktikkan deep work ini, kita bikin jadwal.
Di awal-awal, memang nggak mungkin kita melakukan deep work dengan terus-menerus. Karena pasti ada aja gangguan dari luar yang akhirnya bikin deep work kita itu gagal. Nah, misalnya waktu yang tepat untuk menerapkan deep work ini adalah saat istirahat atau setelah makan di sekolah. Kalau deep work ini nggak mungkin dipraktikkan di sekolah, coba praktikin saat belajar di rumah di malam hari. Tentukan juga berapa lama kamu mau melakukan deep work ini. Buat pemula, biasanya deep work bisa dilakukan selama 1 jam. Jadi, selama 1 jam, kita konsentrasi penuh untuk belajar. Gak ada gangguan, gak lihat HP, gak nonton YouTube, fokus aja sama belajar. Setelah 1 jam, baru kita istirahat. Istirahat juga penting saat belajar dengan cara deep work ini. Di saat istirahat, baru kita boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya harus kita jauhi. Setelah istirahat 15-20 menit, baru kita mulai lagi belajarnya. Kalau udah mulai terbiasa, baru kita bisa menambah waktu buat deep work. Dari yang sebelumnya sejam, jadi 2 jam. Dan begitu seterusnya. Ketiga, cari tempat yang nyaman buat melakukan deep work. Cara ini pernah dipakai oleh J.K. Rowling waktu nulis buku ke-7 dari seri Harry Potter. Karena kondisi rumahnya yang kurang kondusif dan gak tenang, akhirnya Rowling nyewa sebuah kamar hotel, dan akhirnya pun Rowling bisa nulis dengan lancar. Ya, kalian gak perlu nyewa kamar hotel sih, tapi cari aja tempat yang nyaman, gak berisik, dan cocok untuk kalian belajar. Keempat, lakukan persiapan sebelum belajar. Misalnya, buat cemilan dan minuman, jadi nggak perlu khawatir lapar dan haus jadi penghambat deep work. Terakhir, jangan lupa buat melakukan shutdown ritual. Tidur malam yang cukup dan berkualitas juga penting kalau kita mau mempraktikkan deep work. Begitu selesai belajar, langsung tutup buku, matikan semua barang elektronik, dan langsung istirahat. Supaya besok badan kita jadi seger dan siap untuk melakukan deep work lagi. Dengan melakukan deep work, kita jadi bisa belajar lebih serius, lebih fokus, dan saat belajar skill atau materi baru, kita bisa lebih cepat mengerti. Dan kuncinya, selama belajar, jauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu, termasuk gadget. Gimana? Siap untuk fokus belajar dengan deep work? Di video selanjutnya, kita akan membahas soal membuat rencana belajar. Terima kasih telah menonton video Hutata kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam salaman. Seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya, bahwa kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok untuk menjalankan sebuah diskusi. Untuk kelompoknya bisa dibagi sesuai dengan jumlah yang hadir pada saat ini. Lalu nanti ketika sudah dibagi, Ibu minta masing-masing kelompok mencatat apa saja yang menjadi masalah atau gangguan konsentrasi kalian pada saat melakukan pembelajaran. Ya, jadi kalian membuat list seperti itu, apa saja gangguan-gangguan atau masalah konsentrasi kalian dalam belajar seperti itu. Dicatat ya untuk masalah-masalahnya apa saja seperti itu. Nanti akan Ibu minta untuk apa saja yang menjadi gangguan ketika kalian melakukan belajar di kelas seperti itu. Lalu kita masuk kepada materi. Di sini Ibu menanyakan suatu PowerPoint ya. Mohon dicermati ketika Ibu menjelaskan materi. Di sini ada definisi dari konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar itu maksudnya adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari.
apabila individu dengan sengaja memusatkan perhatiannya pada suatu objek yang menjadi sasaran kesadaran dan selalu dalam kesibukan untuk membatasi medan perhatian atau konsentrasi, maka akan menimbulkan ketegangan-ketegangan otot yang tidak diperlukan oleh pekerjaan pelaksanaan tugas itu sendiri, yang berakibat timbulnya kelelahan dalam melaksanakan tugas tersebut. Ketidakberdayaan melakukan konsentrasi belajar ini merupakan problematik aktual di kalangan pelajar. Kita seringkali mengalami pikiran bercabang saat melakukan kegiatan belajar. Pikiran bercabang bisa muncul tanpa kita sadari. Tentunya, kita pun merasa terganggu sekali saat tak mampu berkonsentrasi dalam belajar. Saat belajar, kadangkala tanpa kita undang muncul ke permukaan alam pikiran mengenai masalah-masalah lama, keinginan-keinginan lain, atau yang terhambat menjadi pengganggu aktivitas belajar kita. Jadi, misalnya contoh ketika Ali melakukan belajar ketika sedang di kelas, sedang belajar matematika, namun Ali memikirkan hal yang lain selain matematika, maka di sini Ali tidak konsentrasi dalam belajar seperti itu karena memikirkan hal yang lain selain matematika. Seperti itu untuk contohnya ya. Dan di sini kemampuan anak berkonsentrasi itu berbeda-beda sesuai usianya. Rentang perhatian anak dalam menerima informasi melalui aktivitas apapun juga berbeda. Pada dasarnya, individu tidak akan dapat berkonsentrasi apabila berada dalam keadaan yang terlalu menegangkan atau berada dalam tekanan. Individu juga tidak dapat berkonsentrasi apabila berada dalam keadaan yang terlalu rileks. Konsentrasi dapat terbentuk apabila individu berada dalam keadaan di antara keduanya. Walaupun konsentrasi merupakan pemusatan perhatian yang dilakukan secara sengaja, tetapi apabila dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, ya, jadi walaupun konsentrasi merupakan pemusatan perhatian yang dilakukan secara sengaja, tetapi apabila dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama, dapat berpindah ke kondisi yang dapat menurunkan konsentrasi. Lalu di sini selanjutnya pada slide berikutnya ada aspek-aspek konsentrasi dalam belajar. Yang pertama, pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran ialah suatu keadaan belajar yang membutuhkan ketenangan, nyaman perhatian seseorang dalam memahami isi pelajaran yang dihadap. Lalu yang kedua, ada motivasi. Motivasi merupakan keinginan atau dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu yang ketiga, ada rasa khawatir. Rasa khawatir merupakan perasaan yang tidak tenang karena seseorang merasa tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat, ada gangguan pemikiran. Gangguan pemikiran ini merupakan hambatan seseorang yang berasal dari dalam diri individu maupun orang sekitarnya sendiri. Misalnya, masalah ekonomi keluarga ataupun masalah pribadi individu. Yang kelima, di sini ada gangguan kepanikan. Gangguan kepanikan merupakan hambatan dalam berkonsentrasi dalam bentuk rasa was-was akan menunggu hasil yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut. Lalu yang keenam selanjutnya ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah keadaan seseorang yang sudah siap akan menerima pelajaran sehingga individu dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran itu seharusnya kita memang sudah diniatkan ya bahwa akan melakukan pembelajaran sehingga dengan adanya niat tersebut maka kita akan berkonsentrasi dalam melakukan
kegiatan belajar dan mengajar. Lalu di slide berikutnya ada penyebab terganggunya konsentrasi belajar. Hambatan konsentrasi pada umumnya terjadi karena perhatian bercabang. Terjadi pertentangan antara keinginan belajar dengan dorongan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Dengan menekan semua keinginan yang tidak berhubungan dengan belajar, seseorang bisa berkonsentrasi dengan optimal. Kemampuan konsentrasi ini dapat ditingkatkan dengan niat mengerjakan, mempersiapkan suasana, bahan, dan semua perlengkapan yang diperlukan terlebih dahulu. Apabila hal ini dibiasakan, maka begitu duduk akan segera dapat langsung konsentrasi pada kegiatan belajar saja. Lalu di sini juga ada faktor-faktor dari penyebab gangguan konsentrasi atau masalah konsentrasi ya dalam belajar tentunya. Yang pertama ada dari faktor internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Misalnya seperti minat belajar rendah atau mata pelajaran yang dianggap tidak menarik, perencanaan jadwal belajar yang buruk, dan kesehatan yang sedang menurun. Jadi ketika kita sedang sakit, maka kita akan susah berkonsentrasi seperti itu. Lalu di sini yang kedua ada faktor eksternal ya, dari luar diri kita sendiri ya, yaitu seperti berupa suasana, perlengkapan, penerangan ruangan, suara, dan adanya gambar-gambar yang mengganggu perhatian. Selain itu, penyebab-penyebab timbulnya kesulitan konsentrasi belajar antara lain timbulnya perasaan negatif. Perasaan ini ditimbulkan oleh adanya konflik dengan pihak lain atau rasa khawatir karena suatu hal, sehingga menyita sebagian besar perhatian siswa seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Lalu suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan, suara hiruk-pikuk kendaraan, suara orang yang sedang bertengkar, dan lain-lain dapat mempengaruhi perhatian dan kemampuan seseorang dalam konsentrasi untuk belajar. Lalu ada gangguan kesehatan jasmani bila siswa terlihat mau tidak mau pada materi pelajaran yang dialami seperti ogah-ogahan seperti itu ya. Hendaknya jangan tergesa-gesa untuk menghakimi bahwa ia malas belajar. Mungkin saja kondisi kesehatannya saat itu sedang ada masalah. Lalu selanjutnya di sini ada bersifat pasif dalam belajar. Dalam hal ini biasanya siswa tidak terbiasa aktif dalam kelas karena mereka beranggapan bahwa mengerti yang dipelajari saja itu sudah cukup. Lalu yang ke-6 selanjutnya tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Dalam hal ini, biasanya siswa hanya belajar dengan metode belajar yang membosankan, sehingga membuat diri mereka jenuh. Jadi, kita sebagai siswa harus aktif dalam membuat cara belajar yang menarik, sehingga bisa berkonsentrasi dalam belajar, atau bisa meningkatkan konsentrasi kita dalam belajar. Lalu di slide berikutnya di sini ada cara mengatasi gangguan konsentrasi belajar. Yang pertama, cara mengatasinya adalah kesiapan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, siswa harus dalam kondisi fresh untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar ada dua hal yang diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Dari yang sebelumnya Ibu jelaskan ya, bahwa ketika kita sedang sakit atau tidak enak badan, maka konsentrasi kita akan berkurang dalam melakukan pembelajaran. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah fisik, lalu selanjutnya ada psikis, seperti itu. Lalu yang kedua, lingkungan belajar harus kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Seperti tadi ya, tidak ada suara hiruk-pikuk kendaraan, suara lain yang bisa mengganggu konsentrasi kita, seperti itu. Lalu yang ketiga,
menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir dan aktif bertanya untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu diketahui apa yang dipelajari, untuk apa mempelajari, apa hubungan materi pelajaran tersebut dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana cara mempelajarinya. Dengan mengetahui keempat hal tersebut, siswa akan terangsang belajar secara terarah atau lebih terfokus pada materi pelajaran. Yang keempat, cara belajar yang baik untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk pengaktifan cara berpikir, penyelesaian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Jadi seperti itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika ada yang ingin bertanyakan, Ibu persilakan ya. Bisa angkat tangannya terlebih dahulu. Ibu buka kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak jika ingin bertanya. Iya. Sebelumnya dari Rian ada pertanyaan. Jika ngantuk ya, baik. Di sini, menurut Ibu, jika pada saat kegiatan belajar kalian merasa mengantuk atau ada rasa kantuk yang timbul ketika belajar, kalian bisa meminta izin kepada guru yang sedang mengajar untuk izin ke toilet untuk bisa lebih fresh, sehingga meningkatkan untuk konsentrasi kalian dalam belajar, seperti itu. Karena seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa cara mengatasi gangguan konsentrasi belajar itu harus kesiapan belajar, yaitu mempersiapkan dari kondisi fisik dan psikis. Seperti itu. Jadi, sebelum melakukan pembelajaran itu harus mempersiapkan diri dengan kondisi fresh agar kita bisa menerima materi pembelajaran yang baik. Seperti itu, dan kita bisa lebih konsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Baik. Ya, silakan Naila jika ingin bertanya. Ya. Baik, jadi Naila bertanya. Jadi pertanyaannya, jika Naila seringkali saat pembelajaran rasa ya. Jadi sebelumnya Naila bertanya ketika belajar dalam pembelajaran merasa bosan akan materi yang disampaikan oleh guru sehingga merasa tidak bisa berkonsentrasi, seperti itu ya. Baik, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kalian sebagai siswa atau peserta didik hendaknya kreatif atau bisa menciptakan cara belajar kalian sendiri sehingga meningkatkan untuk konsentrasi belajar. Seperti itu, bisa dengan mencatat materi dengan pulpen yang berwarna-warna atau berwarna-warni, dan juga bisa kalian catat materinya sendiri dengan kata-kata kalian sendiri sehingga lebih mudah dipahami. Seperti itu. Mungkin berikut saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti untuk kegiatan diskusi sebelumnya, Ibu minta dari penjelasan Ibu yang sudah Ibu paparkan dan list dari gangguan kalian dalam berkonsentrasi yang sudah kalian catat per kelompok ya sebelumnya. Ibu minta juga sertakan solusi atau cara mengatasinya sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya.
dari materi yang sudah Ibu paparkan ya, seperti itu. Sertakan juga solusinya. Dan nanti Ibu minta untuk per kelompok yang sudah kalian buat, seperti itu. Baik, jika memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, Ibu tutup kegiatan layanan konseling pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.